Halo teman-teman pejuang SN 2024. Kembali lagi di video berikutnya. Kali ini kita bahas bocoran 20 soal P3K Manajerial 2024 CAT. Manajerial teman-teman ya. Kita tahu ada 8 kisi-kisi. Salah satu yang akan kita bahas adalah fokusnya kerjasama. Jadi himpunan soal-soal dari yang sudah tes sampai hari ke-6 ini saya coba sesuaikan dengan latihan-latihan soal, sehingga kalau teman-teman mengerjakan 20 soal ini akan ada gambaran kira-kira soalnya seperti apalah gitu ya. Jadi semacam prediksi kuat lah yang berbasis pada FR yang sudah dilakukan oleh teman-teman, tes yang sudah dilakukan oleh teman-teman sampai dengan hari ke-6 ya. Tentu saja yang di dalam foto itu Mbak dan Mas yang ganteng gitu ya, Mbak cantik dan Mas ganteng itu bukan saya, karena ya biar teman-teman makin semangat aja belajarnya. Dan video kali ini diperuntukkan untuk semua formasi ya, guru, nakes, dan tenaga teknis, di mana soal-soalnya sudah berdasarkan kisi-kisi terbaru Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 gas nomor 1. Tim saya sedang menghadapi masalah dalam mencapai tujuan proyek karena beberapa anggota tim tidak bekerja sama dengan baik. Apa yang saya lakukan untuk meningkatkan kerjasama tim? A. Mengadakan pertemuan untuk membahas masalah yang ada, mencari solusi bersama, dan memperjelas peran setiap anggota tim. B. Membiarkan anggota tim menyelesaikan masalah sendiri, karena setiap orang harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. C. Mengarahkan anggota tim untuk bekerja lebih keras tanpa diskusi lebih lanjut mengenai masalah yang ada. Dia meminta tim untuk menyelesaikan tugas tanpa intervensi lebih lanjut, karena itu adalah tanggung jawab pribadi setiap anggota. Yuk teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Kita langsung lihat pembahasannya. Nah, ini 4 poin berurutan ya, 4, 3, 2, 1 ada di A, C, B, D. A, C, B, D. A. Tindakan empatik yang mendalam dengan membuka dialog dan membangun pemahaman bersama untuk mencapai tujuan. Masalahnya adalah ini dalam mencapai tujuan proyek ya. Saya menghadapi masalah dalam mencapai tujuan proyek karena beberapa anggota tidak bekerja sama dengan baik. Oh, ada masalah kerjasama. Maka solusinya apa? Yang A 4 poin. Adakan pertemuan untuk membahas masalah yang ada. Ya, ini forum nih, harus bikin forum nih. Kemudian mencari solusi bersama dan memperjelas peran setiap anggota ya. Cari solusinya bareng-bareng. Ini namanya kolaborasi ya. Baru kemudian C 3 poin, mengarahkan anggota tim untuk bekerja lebih keras tanpa diskusi lebih dahulu. Ya, mengarahkan tuh bagus, tetapi tanpa diskusi ini pada akhirnya orang tidak akan tahu lebih mendalam terkait proyeknya gitu ya. Kemudian B 2 poin, membiarkan anggota tim menyelesaikan masalah sendiri, ini juga kurang bagus. Dia meminta tim untuk menyelesaikan tugas tanpa intervensi lebih lanjut, karena itu adalah tanggung jawab pribadi setiap anggota. Ini juga kurang bagus ya. Itu nomor 1 teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Subscribe, setiap hari ada soal-soal yang diupload ya. Nomor 2, anggota tim saya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan tugas yang menyebabkan konflik di antara mereka. Apa yang saya lakukan untuk memastikan tim tetap bekerja dengan baik? A. Mengatur pertemuan untuk membahas perbedaan pendapat dan menyatukan tujuan dan strategi agar semua pihak merasa didengar. B. Meminta semua anggota tim untuk mengikuti cara saya dalam menyelesaikan tugas agar tidak terjadi konflik. C. Mengabaikan perbedaan tersebut dan berharap semua orang dapat menyesuaikan diri tanpa masalah. D. Menyuruh anggota tim untuk bekerja secara individu tanpa mempertimbangkan kolaborasi antar anggota. Yuk, nomor 2. Sudah punya jawaban teman-teman pejuang SN? Langsung kita lihat babat habis. Berurutan 4, 3, 2, 1 ada di A, D, B, C. A. Pendekatan empatik yang mengutamakan komunikasi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ini kerja sama ya. Masalahnya apa? Ini anggota tim memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan tugas yang akhirnya menimbulkan konflik. Ya, atur pertemuan dong yang A. Membahas perbedaan pendapat dan menyatukan tujuan dan strategi agar semua pihak merasa didengar. Bagus banget nih step by stepnya. Ajak ketemu bareng-bareng, satukan tujuan, atur strategi mencapai tujuan itu ya. Dan strategi agar semua pihak merasa didengar. Ini kan keadilan ya. Nah, oke. Kemudian di D 3 poin, menyuruh anggota tim untuk bekerja secara individu tanpa mempertimbangkan kolaborasi. Ini nggak bagus. Ini individualisme, lawan dari kerjasama. Kemudian B dan C. B-nya 2 poin, meminta semua anggota tim untuk mengikuti cara saya dalam menyelesaikan. Ini terkesan otoriter. C. Mengabaikan. Nah, ini mengabaikan sudah pasti tidak bagus ya teman-teman. Nomor 3.
Ketika ada ketidaksepakatan dalam tim mengenai pembagian tugas, bagaimana saya bisa memastikan semua anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja sama? A. Mendengarkan pendapat setiap anggota tim, menyelesaikan perbedaan, dan mencapai kesepakatan yang adil mengenai pembagian tugas. B. Memutuskan pembagian tugas berdasarkan apa yang saya anggap terbaik tanpa melibatkan pendapat anggota tim. C. Memberikan semua tugas kepada satu anggota tim yang lebih berpengalaman. D. Menyelesaikan pembagian tugas dengan cara acak untuk menghindari konflik. Yuk teman-teman pejuang SN, kira-kira nomor 3 jawabannya apa? Babat habis, langsung pembahasan. A. Tindakan empatik yang mendengarkan semua pendapat dan menciptakan keputusan inklusif, ya, inklusif. Keputusan yang menunjang yang namanya kerjasama. A nih, dengarkan semua pendapat setiap anggota, selesaikan perbedaan, dan capai kesepakatan yang adil mengenai pembagian tugas. Ini bentuk kerjasama yang paling pas ketika terjadi ketidaksepakatan dalam tim, ya, mengenai pembagian tugas, gitu ya. Biar semuanya merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja sama. Ya, itu A. Baru 3 poinnya ada di C. Memberikan semua tugas kepada satu anggota tim yang lebih berpengalaman. Itu masih dapat poin ya, 3. Nah, ini beruntungnya P3K karena opsinya untuk Maneso, manajerial sosial kultural dan wawancara itu hanya sampai D ya, dan masing-masing punya poin 1, 2, 3, 4. Lanjut nomor 4, seorang anggota tim selalu datang terlambat ke rapat yang mengganggu kelancaran kerja tim. Apa yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menimbulkan ketegangan? A. Menetapkan aturan ketat mengenai keterlambatan tanpa mendengarkan alasan anggota tim tersebut. B. Memberi peringatan secara terbuka di depan tim agar ia lebih disiplin. C. Mengabaikan masalah tersebut karena tidak terlalu mempengaruhi hasil tim. D. Mengajak anggota tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasan keterlambatannya dan mencari solusi bersama agar ia dapat berkontribusi dengan baik. Yuk teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana? Babat habis jawabannya langsung. Penjelasan dan skor ya, berurutan 4, 3, 2, 1 ada di D, A, B, C ya. D, A, B, C. Mengajak anggota tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasan keterlambatannya. Jadi kita harus tahu dulu nih kenapa dia terlambat dan mencari solusi bersama. Nah, ini bentuk kerjasama yang paling tepat ya, agar ia dapat berkontribusi dengan baik. Baru A, tetapkan aturan ketat. Nah, mengenai keterlambatan tanpa mendengarkan alasan anggota tim tersebut. Nah, ini menetapkan aturan ketat tuh bagus biar nggak terlambat, tetapi tanpa mendengarkan alasan ini juga menjadi polemik ya, karena terkesan eksklusif, karena terkesan otoriter, karena terkesan menutup pandangan orang lain. Lanjut nomor 5. Dalam sebuah proyek tim ada anggota yang merasa kontribusinya tidak dihargai oleh anggota tim lainnya. Apa yang saya lakukan untuk meningkatkan rasa saling menghargai dalam tim? A. Mengadakan sesi umpan balik terbuka di mana setiap anggota tim bisa mengungkapkan pendapatnya dan memberi apresiasi terhadap kontribusi masing-masing. B. Mengingatkan tim untuk lebih fokus pada hasil akhir daripada menghargai kontribusi individu. C. Memberitahu anggota tim yang merasa tidak dihargai untuk lebih berusaha agar kontribusinya lebih terlihat. D. Mengabaikan perasaan anggota tim tersebut karena itu hanyalah masalah pribadi. Nomor 5. Jawaban terbaik ada di yang A ya, tindakan empati dengan memberi ruang bagi anggota tim untuk dihargai dan mendiskusikan kontribusi secara terbuka. Nah, ini paling bagus. Baru kemudian poinnya ada di C, poin 3 ya. Nah, ini masalahnya apa? Ada anggota yang merasa kontribusinya nggak dihargai. Nah, ada kan umpan balik terbuka dong. Ya. Jadi setiap orang boleh mengungkapkan pendapatnya ya, jangan cuma pimpinan saja jangan cuma ketua saja yang menyampaikan gagasannya, tapi ada umpan balik. Gantian tuh anggota yang menyampaikan pendapatnya gitu ya. Dan jangan lupa kasih apresiasi terhadap kontribusi masing-masing. Itu kan yang diminta. Nah, itu yang diminta. Baru kemudian C. Memberitahu anggota tim yang tidak merasa dihargai untuk lebih berusaha agar kontribusinya lebih terlihat. Ini motivasi ya, tetapi menyelesaikan masalah kontribusi tadi, orang yang merasa kontribusinya tidak dihargai tadi, ini belum selesai tentunya. Nomor 6. Dalam sebuah proyek tim, ada anggota yang sering mengabaikan ide-ide yang diajukan oleh anggota tim lainnya. Apa yang saya lakukan untuk menjaga keharmonisan dan meningkatkan kerjasama tim? Ya, anggota yang sering mengabaikan ide-ide. Nah, itu masalahnya ya, dan kita diminta untuk menjaga keharmonisan. A. Menegur anggota tersebut di depan tim agar lebih menghargai pendapat orang lain. B. Mengajak anggota tim tersebut untuk berdiskusi tentang pentingnya mendengarkan dan menghargai ide-ide dari semua pihak.
C. Mengabaikan masalah tersebut karena merasa bahwa anggota tim tersebut berhak mengungkapkan pendapatnya. D. Memutuskan untuk mengurangi peran anggota tim yang sering mengabaikan ide orang lain. Yuk teman-teman, jawaban terbaik ada di opsi yang B ya, B. B kemudian D, A, C. B, D, A, C. B adalah mengajak anggota tim tersebut untuk berdiskusi tentang pentingnya mendengarkan dan menghargai ide-ide dari semua pihak. Baru kemudian D, memutuskan untuk mengurangi peran anggota tim yang sering mengabaikan ide orang lain ya. Itu 4 dan 3 poin. Lanjut nomor 7. Ketika tim mengalami kesulitan dalam memenuhi tenggat waktu proyek, bagaimana saya memastikan seluruh anggota tim tetap termotivasi untuk bekerja sama? A. Menyusun rencana kerja bersama, memberikan dukungan moral, dan menetapkan tujuan jangka pendek yang bisa dicapai secara kolektif. B. Mengingatkan anggota tim tentang konsekuensi jika tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. C. Memberikan tugas lebih banyak kepada beberapa anggota tim yang lebih produktif untuk mengejar tenggat waktu. D. Menyerahkan semua keputusan kepada tim tanpa memberikan arahan lebih lanjut. Yuk teman-teman, kita babat jawabannya langsung ada di A, C, B, D. Ya, ini masalahnya apa? Kesulitan dalam memenuhi tenggat waktu proyek. Oh, ngejar target waktunya nggak nyampe gitu ya. Kesulitan. Bagaimana agar seluruh anggota tim termotivasi? Ya, susun rencana bersama. Kalau dilibatkan semua, maka akan ada satu tujuan tuh, satu arah yang jelas ya. Maka semangatnya pun akan sama. Dan berikan dukungan moral nih, dukungan moral ya, kasih semangat dan menetapkan tujuan jangka pendek yang bisa dicapai secara kolektif. Tujuan jangka pendeknya apa? Ini target yang akan dicapai sehingga orang akan termotivasi mencapai target itu. Karena targetnya jelas sifatnya gitu ya. 3 poin ada di C, memberikan tugas lebih banyak kepada beberapa anggota tim yang lebih produktif untuk mengejar tenggat waktu. Ini terlihat bagus tetapi tidak adil karena yang anggota tertentu dapat tugas lebih banyak, yang lainnya tidak demikian gitu ya. Maka ini tidak adil ya. Baru 2 poin di B, mengingatkan anggota tim tentang konsekuensi jika tidak menyelesaikan tugas. Dan D, menyerahkan semua keputusan kepada tim tanpa memberikan arahan. Soal 8. Ada 2 anggota tim yang tidak sepakat mengenai cara terbaik untuk menyelesaikan tugas proyek. Apa yang saya lakukan untuk memastikan mereka bisa bekerja sama? Ya, ini 2 anggota yang tidak sepakat mengenai cara terbaik menyelesaikan tugas proyek ya. A. Mengabaikan perbedaan mereka dan berharap mereka bisa bekerja sama tanpa solusi yang jelas. B. Memilih salah satu cara dan memaksakan keputusan tersebut kepada kedua anggota tim. C. Membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri tanpa melibatkan saya. D. Mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan solusi dari kedua belah pihak dan mencari titik temu untuk kepentingan bersama. Kira-kira jawaban terbaik ada di opsi yang mana teman-teman? Babat habis jawabannya langsung penjelasan dan skor ada di 4321-nya dari D, A, B, C. D, A, B, C ya. Pendekatan yang perhatikan keduanya dan mencari solusi bersama untuk kepentingan tim. D, A, B, C. D-nya apa? Nah, ini karena masalahnya apa? Ada 2 anggota yang nggak sepakat mengenai cara untuk menyelesaikan tugas ya proyek ya. D. Mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan solusi dari kedua belah pihak. Ya, ajak aja keduanya ketemu, cari titik temu buat sama-sama memutuskan kepentingan bersama ini. Baru A, mengabaikan perbedaan mereka dan berharap mereka bisa bekerja sama tanpa solusi yang jelas gitu ya. Ini juga kurang bagus sih. 2 poinnya di B, memilih salah satu cara yang memaksakan keputusan tersebut kepada kedua anggota tim, ini kurang bagus. C, membiarkan, apalagi makin gak bagus. Nomor 9. Dalam tim yang beragam, anggota tim dari latar belakang yang berbeda memiliki cara kerja yang berbeda pula. Apa yang saya lakukan untuk memastikan kerjasama tetap berjalan efektif? A. Menyusun pedoman kerja yang jelas dengan memberi ruang bagi anggota tim untuk berbagi perspektif dan mencari cara yang lebih inklusif dalam bekerja. B. Menyuruh anggota tim untuk menyesuaikan diri dengan cara kerja yang sudah ada tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang mereka. C. Mengabaikan perbedaan budaya dan berharap semua anggota tim bisa bekerja dengan cara yang sama. D. Memisahkan anggota tim yang berbeda latar belakang untuk menghindari konflik. Ya, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kita lihat jawaban terbaiknya ada di A, D, B, C. Berurutan A, D, B, C. A. Mengajak anggota tim tersebut untuk berdiskusi tentang manfaat kolaborasi dan bagaimana kontribusinya dapat lebih efektif jika bekerja bersama tim. Ya, ini masalahnya apa? Seorang anggota tim bekerja dengan sangat baik tetapi milih untuk bekerja sendiri. Ya, ini dia nggak mau kolaborasi ya, nggak mau kerjasama intinya. Ya itu,
Ajak anggota tersebut berdiskusi tentang manfaat kolaborasi dan bagaimana kontribusinya bisa lebih efektif tuh kalau bekerjanya bersama-sama tim. Baru 3 poinnya di D. Menekan anggota tim tersebut untuk berkolaborasi meskipun dia merasa lebih nyaman bekerja sendiri. Menekan ya. Pada akhirnya sih targetnya biar bisa kolaborasi, tetapi caranya menekan. Kalau yang D kurang bagus ya. Kemudian nomor 11. Ketika ada anggota tim yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, bagaimana saya membantu mereka tanpa merusak rasa percaya diri mereka? A. Memberikan dukungan dan panduan secara pribadi, serta mengajak mereka untuk berdiskusi tentang cara terbaik menyelesaikan tugas tersebut. B. Menugaskan anggota tim lain untuk membantu tanpa memberi penjelasan lebih lanjut kepada anggota yang kesulitan. C. Memberikan arahan secara langsung di depan tim agar mereka mengetahui cara yang benar dalam menyelesaikan tugas. D. Mengabaikan masalah tersebut dan membiarkan anggota tim menyelesaikan kesulitan mereka sendiri. Jawaban terbaik ada di A, C, B, D. Berurutan A, C, B, D ya. Memberikan dukungan dan panduan secara pribadi. Masalahnya apa? Kesulitan dalam menyelesaikan tugas ya. Ini anggota tim yang kesulitan gitu ya. Tapi kita pengen bantu, jangan sampai bantuan kita membuat dia rusak percaya dirinya. Ya, kasih dukungan dan panduan secara pribadi serta mengajak mereka untuk berdiskusi tentang cara terbaik menyelesaikan tugas tersebut. Ini ajak diskusi biar ada unsur keterbukaan. Biar kita merangsang dia mencari solusi sendiri sebenarnya, tetapi kita bantu arahkan ya, kita dampingi lah gitu ya. Baru kemudian C. Memberikan arahan secara langsung di depan tim agar mereka mengetahui cara yang benar dalam menyelesaikan tugas. Targetnya sama, supaya selesai tugasnya, tetapi caranya beda ya. A dan C caranya berbeda. Yang lebih baik yang A. Nomor 12. Anggota tim saya memiliki pendapat berbeda tentang bagaimana seharusnya proyek dilakukan. Apa yang saya lakukan untuk menjaga keberagaman pendapat ini tanpa menurunkan kualitas kerjasama? A. Mengadakan diskusi kelompok untuk mendengarkan semua pendapat dan menemukan solusi yang terbaik berdasarkan masukan dari semua pihak. B. Memilih salah satu pendapat tanpa diskusi lebih lanjut dan memaksakan keputusan tersebut kepada tim. C. Menyuruh semua anggota tim untuk bekerja dengan cara yang sama tanpa memperhatikan perbedaan pendapat. D. Mengabaikan pendapat anggota tim dan mengambil keputusan sepihak. Jawaban terbaik ya ada di A, D, B, C. A. Pendekatan inklusif yang mendengarkan semua pendapat dan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. A, D, B, C. Mengadakan diskusi kelompok, mendengarkan semua pendapat dan menemukan solusi yang terbaik berdasarkan masukan dari semua pihak. Ya, karena ini masalahnya apa? Anggota tim saya ada yang berbeda pendapat tentang bagaimana seharusnya proyek dilakukan. A ya. Baru kemudian D. Mengabaikan pendapat anggota tim dan mengambil keputusan sepihak gitu ya. Ini masih 3 poin ternyata, tapi diskusi itu lebih bagus ya. Karena B, C-nya jelek banget nih. B. Memilih salah satu pendapat tanpa diskusi. Ini terkesan otoriter ya, otoritarian. C. Menyuruh semua anggota untuk bekerja dengan cara yang sama. Ini nggak bisa ya, karena latar belakangnya berbeda gitu ya. Nomor 13. Tim saya bekerja pada proyek yang memerlukan kontribusi dari semua anggota. Namun beberapa anggota kurang aktif berpartisipasi. Bagaimana saya mengatasi hal ini? A. Menyelenggarakan pertemuan untuk memahami kendala yang dihadapi anggota tim dan memberi dorongan untuk berpartisipasi lebih aktif. B. Memberi tugas lebih banyak kepada anggota yang lebih aktif dan mengabaikan kontribusi anggota yang kurang terlibat. Ya. C. Menghukum anggota yang tidak berpartisipasi untuk memotivasi mereka. D. Mengabaikan masalah ini karena proyek sudah berjalan dengan lancar meskipun ada anggota yang kurang aktif. Jawaban terbaik nomor 13 ada di berurutan A, D, B, C. Ya, A, D, B, C. A, ini kan masalahnya apa sih? Ini tim saya memerlukan kontribusi dari semua anggota. Ada beberapa anggota yang kurang aktif gitu ya. Ya, selenggarakan pertemuan untuk memahami kenapa, kendalanya apa gitu yang dihadapi, kenapa nggak mau aktif gitu ya, kenapa nggak mau berpartisipasi, dan memberikan dorongan untuk berpartisipasi lebih aktif, kasih dorongan, kasih semangat ya. Baru kemudian D, mengabaikan masalah ini karena proyek sudah berjalan dengan lancar meskipun ada anggota yang kurang aktif. Lanjut nomor 14. Saya menghadapi anggota tim yang lebih suka bekerja secara individu daripada bekerja dalam kelompok. Apa yang saya lakukan untuk memastikan mereka tetap terlibat dalam kerja tim? A. Mendorong anggota tim untuk berkolaborasi dengan memberi contoh cara kerja yang efektif dan mengedepankan komunikasi yang baik dalam tim.
B. Memberi tugas individu yang terpisah agar anggota tim tersebut tetap merasa nyaman. C. Menekankan bahwa kerja tim lebih penting daripada pencapaian individu dan memaksakan mereka untuk bekerja bersama. Memaksakan ya. D. Mengabaikan masalah tersebut dan membiarkan anggota tim bekerja sesuai keinginan mereka. Yuk teman-teman, jawabannya yang A, C, B, D. Pendekatan yang memperlihatkan pentingnya kolaborasi dan memberi contoh baik dalam bekerja sama. Ya, ini anggota tim yang bekerjanya lebih suka individu. Yang dilakukan adalah mendorong untuk berkolaborasi dengan memberi contoh ya. Kasih contoh cara kerja yang efektif. Ya, dengan mengedepankan komunikasi yang baik dalam tim. Kalau komunikasinya bagus, maka hasil kerjanya bagus. Kita kasih contoh sehingga satu orang yang tadi individual dia mau terlibat kolaborasi dalam bekerja. Gitu ya. 15. Tim saya menghadapi tantangan dalam berkomunikasi secara efektif yang menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaksepakatan. Apa yang saya lakukan untuk memperbaiki komunikasi dalam tim? A. Menyuruh anggota tim untuk lebih banyak berbicara selama rapat meskipun mereka tidak merasa nyaman. B. Mengabaikan masalah komunikasi dan berharap masalah tersebut akan hilang dengan sendirinya. C. Menyelesaikan masalah komunikasi dengan cara memberikan instruksi yang lebih jelas tanpa mendengarkan umpan balik dari tim. D. Menyusun pedoman komunikasi yang jelas dan mengadakan sesi pelatihan komunikasi agar semua anggota tim lebih memahami pentingnya komunikasi yang baik. Jawaban terbaik ada di D, A, B, C. D-nya apa? Pedoman komunikasinya harus jelas. Kalau perlu buat sesi komunikasi, ya pelatihan komunikasi biar semua anggota tim memahami pentingnya komunikasi yang baik. Nomor 16. Tim saya sedang menghadapi tenggat waktu yang ketat dan beberapa anggota tim merasa tertekan. Apa yang saya lakukan untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan kerjasama tim? A. Mengadakan rapat untuk membahas masalah yang dihadapi tim dan mencari solusi bersama agar tenggat waktu tetap tercapai tanpa mengorbankan kualitas kerja. B. Memberikan tugas tambahan kepada anggota tim yang lebih produktif untuk mengejar tenggat waktu. C. Menekankan pentingnya tenggat waktu dan meminta anggota tim bekerja lebih keras tanpa memberikan dukungan tambahan. D. Mengurangi jumlah pekerjaan yang diberikan kepada tim meskipun tenggat waktu tetap sama. Ya teman-teman, jawaban terbaik ada di A, D, B, C. A, ya ini masalahnya tenggat waktunya ketat, anggota merasa tertekan. Ya adakan rapat dong dengan membahas masalah yang dihadapi tim dan cari solusinya bareng-bareng gitu ya. Nanti tahu bagaimana cara mencapai target itu gitu ya. Dengan catatan kualitas kerja tidak dikorbankan. Itu yang paling bagus, paling ideal. Nomor 17. Dalam tim saya ada anggota yang sering terlambat dalam menyelesaikan tugas. Apa yang saya lakukan untuk meningkatkan disiplin dan kerja sama tim? A. Mendiskusikan masalah keterlambatan tersebut secara pribadi dengan anggota tim, memahami penyebabnya dan mencari solusi yang konstruktif. B. Menegur anggota tim tersebut di depan umum agar mereka malu dan lebih disiplin. C. Mengabaikan keterlambatan tersebut karena anggota tim lainnya tidak merasa terganggu. D. Mengalihkan tugas tersebut kepada anggota tim lain yang lebih disiplin. Ya teman-teman, jawaban terbaik ada di A, D, B, C. Pendekatan empatik yang mendengarkan masalah anggota tim, mencari solusi bersama untuk memperbaiki kinerjanya. 17 A, ya ini jelas kayaknya. 18. Saya mengetahui bahwa ada ketegangan antara dua anggota tim yang mempengaruhi suasana kerja. Apa yang saya lakukan untuk menyelesaikan ketegangan tersebut? A. Mengadakan diskusi terbuka dengan kedua anggota tim untuk membicarakan masalah mereka dan mencari solusi bersama. B. Mengabaikan ketegangan tersebut dan berharap mereka akan menyelesaikannya sendiri. C. Memisahkan kedua anggota tim untuk sementara waktu agar ketegangan tidak mempengaruhi seluruh tim. D. Memaksa kedua anggota tim untuk bekerja sama tanpa memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan pribadi mereka. Iya, ketegangan antara dua anggota tim ya, mempengaruhi suasana kerja. Jawaban terbaik 4 poin, skor 4 ada di A, D, C, B. Adakan diskusi terbuka dengan kedua anggota tim, membicarakan masalah mereka dan mencari solusi bersama ya, biar tidak terjadi ketegangan. Kalau sudah reda ya karena masing-masing sudah bersepakat kan lebih enak menjalankan tugas di dalam timnya gitu ya. Baru kemudian D. Memaksa untuk bekerja sama tanpa memberi mereka kesempatan menyelesaikan permasalahan secara pribadi gitu ya. Targetnya sih bisa bekerja sama tapi caranya yang berbeda. A dan D ini caranya yang berbeda. 19. Tim saya telah bekerja dengan baik, tetapi saya merasa perlu untuk meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab mereka terhadap proyek. Apa yang saya lakukan? A. Mengabaikan masalah motivasi karena merasa bahwa tim sudah cukup baik dalam bekerja. B. Meningkatkan beban tugas untuk setiap anggota tim agar mereka lebih merasa tertantang dan berkomitmen. C. Mengancam anggota tim dengan sanksi jika mereka tidak bekerja lebih keras.
D. Mengadakan sesi refleksi di mana setiap anggota tim berbagi pengalaman dan kontribusi mereka serta memberikan penghargaan atas prestasi mereka. Ya, terbaiknya ada di D, A, B, C ya. Sesi refleksi, mereka jadi punya kemampuan untuk berbagi pengalaman dan berkontribusi gitu ya. Dan kasih penghargaan, jangan lupa kita bisa kasih penghargaan mereka atas prestasinya gitu ya, biar meningkat motivasi dan tanggung jawab terhadap proyek. Ya, nomor 20. Soal ini dijawab oleh teman-teman di dalam kolom komentar. Perhatikan soalnya. Dalam sebuah proyek, salah satu anggota tim saya seringkali tidak menyelesaikan tugas sesuai dengan standar yang diharapkan, meskipun ia telah diberi umpan balik. Apa yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ini tanpa merusak hubungan tim? A. Memberi tugas yang lebih mudah kepada anggota tim tersebut agar tidak terlalu terbebani. D. Mengabaikan masalah ini karena saya percaya bahwa anggota tim lainnya bisa mengimbangi kekurangan tersebut. C. Mengadakan percakapan pribadi dengan anggota tersebut untuk memahami hambatan yang dihadapi dan memberikan bantuan agar dapat memenuhi standar yang diinginkan. D. Memberikan kritik secara terbuka di depan tim agar anggota tim tersebut merasa malu dan memperbaiki kinerjanya. Ayo bantu jawab guys di kolom komentar beserta urutan jawabannya. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman, puluhan video telah diupload dan akan terus ada upload video berikutnya tentang P3K dan CPNS setiap harinya. Sampai ketemu, dadah.